Persib Bandung menderita kekalahan di hadapan publiknya sendiri di pekan ke-19 B Liga 1 2024-2025 melawan Dewa United dengan skor 2-0. Gol dari Dewa United dicetak oleh Alex Martin dan Bagaskara. Nah, sangat disayangkan Persib Bandung ini harus terpleset di pekan ke-19. Padahal dalam 18 laga terakhir, Persib Bandung ini sangat sulit untuk dikalahkan. Dan dengan kekalahan ini, Persib Bandung tetap berjarak 3 poin dari Persebaya Surabaya karena Persebaya Surabaya pun sama menelan kekalahan 2-0 di kandangnya sendiri dari Malut United. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh lagi, saya ingin mengingatkan kepada kalian, silakan like dulu, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Silakan tuliskan pendapat Anda tentang laga Persib Bandung melawan Dewa United. Nah, terlebih dahulu saya ingin membahas starting line up yang diturunkan oleh Boyan Hodak melawan Dewa United. Boyan Hodak memakai formasi 4-4-2 yang seperti biasa Boyan Hodak pakai ya di pertandingan-pertandingan di Liga 1. Nah, dengan formasi ini ya tidak adanya Nick Kuipers, maka Boyan Hodak menempatkan Matteo Kocijan tetapi dalam peran yang berbeda. Matteo Kocijan diduetkan dengan Gustavo Prangka ya, lalu juga di sebelah back sebelah kanan diisi oleh Kakang Rudianto, di kiri diisi oleh Edo Febriansyah. Di gelandang bertahan diisi oleh Adam Alis dan Mark Locke dan Teron Del Piero ini menjadi gelandang serang. Lalu di sebelah sayap sebelah kanan diisi oleh Beckham Putra, di kiri oleh Cheo Alves dan David Da Silva sebagai ujung tombak dari asuhan Boyan Hodak di starting line up melawan Dewa United. Nah, formasi seperti ini menurut saya ini tetap menjadi formasi inti dari Boyan Hodak karena kalau melihat pemain-pemain yang diturunkan, inilah pemain inti semua. Tetapi ya Boyan Hodak pada laga kali ini itu tidak punya kedalaman skuad yang cukup baik ya dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karena Rahmat Irianto absen ya. Nick Kuipers apalagi ya sudah pasti itu karena mendapatkan kartu merah. Lalu juga Deddy Kusnandar dan banyak pemain-pemain inti yang memang tidak bisa hadir dan tidak bisa ditampilkan dalam laga melawan Dewa United. Alhasil Boyan Hodak ini memaksimalkan starting line up dan formasi ini untuk dalam maksud untuk mencari gol cepat di Dewa United. Sangat terlihat meskipun dalam prakteknya di babak pertama Persib Bandung ini sangat keteteran gitu ya menghadapi serangan-serangan dari Dewa United. Nah, di babak pertama Dewa United dengan menggunakan formasi 3-5-2 ya, 3 back di belakang dan 5 pemain di tengah. Ini sangat-sangat begitu efektif dan sangat sulit untuk ditembus oleh Persib Bandung. Ya, bahkan Persib Bandung dalam beberapa kesempatan ini nyaris saja kebobolan. Ya, apalagi Alex Martin dan Egy Maulana Fikri ya ini menjadi dua pemain yang sangat begitu sulit untuk dihentikan ya, dan bahkan aksi-aksi mereka ini membuat Kevin Ray Mendoza ini sangat keteteran. Egy Maulana Fikri nyaris saja mencetak gol kalau saja tidak ditepis tendangannya oleh Kevin Ray Mendoza. Alex Martin ini punya 2 kesempatan bagus dari babak pertama selain golnya, dan ini membuktikan bahwa lini pertahanan Persib ketika tidak ada Nick Kuipers itu sangat kelihatan tidak seimbang. Ya, meskipun di sana ada Matteo Kocijan yang memang perannya dalam laga ini menjadi pemain yang berduel terlebih dahulu sebelum masuk ke kotak penalti lawan. Tetapi dalam beberapa kesempatan juga Matteo Kocijan ini gagal. Ya, dan Gustavo Prangka untungnya ini tampil perform sekali ya, beda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sehingga ya Persib cukup dibantulah dengan tampilnya Gustavo Prangka yang sangat luar biasa dan sangat baik. Tetapi dalam laga ini Matteo Kocijan juga bukan tidak tampil buruk, tidak sama sekali ya. Ya wajar saja jika memang ia tidak terbiasa ya memainkan peran yang sangat begitu vital di lini pertahanan. Karena kan posisi aslinya itu kan sebagai gelandang bertahan. Nah, gol yang ditunggu-tunggu oleh Dewa United akhirnya dicetak oleh Alex Martin ya menuju berakhirnya babak pertama. Dalam skema yang sangat hampir mirip ya seperti peluang-peluang sebelumnya. Tetapi kali ini Alex Martin lebih sigap dan lebih cepat dalam mengambil tindakan. Karena awalnya itu terjadi scrimmage terlebih dahulu. Nah, bola yang memang terus berputar dari kotak penalti Persib Bandung itu dengan cepat dieksekusi oleh Alex Martin. Sehingga Kevin Mendoza ya meskipun sudah tepat mengantisipasi pergerakan bola, tetapi bola yang dengan power yang sangat begitu kencang itu sulit untuk ditangkap dan dihentikan. Dan Persib Bandung tertinggal 1-0 di babak pertama. Sebenarnya Persib Bandung bisa juga mencetak gol di babak pertama ya. Teron Del Piero itu punya peluang emas ya 24 karat ya di kotak penalti dari Dewa United. Tapi sayang sekali ketika Edo Febriansyah melakukan penetrasi dan menusuk ya dari sisi ke tengah, itu melakukan umpan chip kepada Teron Del Piero yang memang sudah bergerak terlebih dahulu ya untuk membaca pergerakan dari umpan ya, untuk membaca umpan dari Edo Febriansyah. Dan kalau saja
Ya, Terong Delpino itu mengontrol bola terlebih dahulu, tidak langsung menendang. Mungkin itu ceritanya akan berbeda karena sudah by one dengan penjaga gawang dari Dewa United. Nah, tapi sayang sekali Terong Delpino pada kesempatan ini itu tidak tenang, ya, sehingga ya tendangannya hanya menggelinding ke rumput ya dengan power yang kurang, sehingga mudah diantisipasi dan ditangkap oleh penjaga gawang dari Dewa United. Nah, selebihnya Ciro dan David da Silva ini sangat terkunci posisinya. Terlebih lagi umpan-umpan menuju David da Silva ini tidak ada yang bisa dikatakan tidak ada yang bagus gitu. Ya kan, karena marking terhadap David da Silva ini sangat tinggi. Tapi ya kalau misalnya bolanya bagus, David da Silva itu punya skill. Ya, punya skill yang memang cukup bisa diandalkan ketika menerima bola di kotak penalti ya. Tapi nggak ada sama sekali di laga ini ya, sehingga David da Silva hanya menerima umpan lambung. Ya, sisanya ya nggak jelas gitu ya. Nah, di babak pertama menurut saya Mark Klok ini tampil kurang begitu kurang begitu baik lah ya, seperti laga-laga sebelumnya. Umpan-umpannya ini terlalu terlalu sulit untuk dijangkau oleh Ciro Alves, oleh David da Silva, oleh Terong Delpino ya, sehingga ini cukup membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan. Padahal kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, ya mungkin Persib Bandung tidak akan terlalu keteteran. Dan babak pertama bisa juga ya berakhir dengan skor 1-1. Nah, di babak kedua, Boyan Hodak nampaknya paham dengan kekurangan yang ada. Maka Boyan Hodak kelihatan di babak kedua itu memberikan instruksi kepada pemain Persib Bandung untuk lebih bermain terbuka dan meningkatkan garis pertahanan dengan pressing tinggi. Ya, tetapi resiko ya ketika diambil bermain seperti itu ya, maka harus siap untuk kebobolan lagi ya, dan harus siap pemain bertahan itu harus super ekstra fokus dalam antisipasi serangan-serangan yang biasanya terjadi dari proses counter attack. Nah, memang efektif ya, Persib Bandung babak kedua di menit 60 sampai 70 itu efektif dan nyaris saja mencetak gol juga. Jika saja umpan dari Beckham Putra itu sampai atau setidaknya bola reboundnya itu masuk ya, tidak mengenai mistar gawang. Tapi sayang sekali ya Persib Bandung nggak mampu mengatasi semua itu dan memanfaatkan kesempatan yang ada, dan sampai dengan beberapa rotasi yang dilakukan oleh Boyan Hodak, Beckham Putra di menit ke-70 itu ditarik keluar karena memang ya kelihatan bola di menit ke-70 itu terus saja ke Beckham Putra ya, sehingga napasnya ini berakhir. Ya, kalau misalnya ada Rahmat Edianto, kemungkinan Beckham Putra ini akan bermain dari bangku cadangan seperti yang terjadi melawan Bali United ya. Jadi super sub. Karena itu yang cocok untuk Beckham Putra. Karena Beckham Putra ini ya napasnya ini itu rata-rata berakhir di menit ke-70, dan memang betul juga setelah menit 70 Boyan Hodak melihat Beckham Putra sudah terengah-engah, sudah kelelahan, energinya habis, maka ditarik keluar dan digantikan oleh pemain muda dari Persib Bandung lagi. Nah, babak kedua Persib Bandung gak punya efektivitas menurut saya, gak punya cara untuk membongkar dan mencetak gol, dan pada akhirnya dihukum oleh gol Bagas Kahara di menjelang akhir babak kedua. Nah, ini sayang sekali, itu sudah kill the game, sudah sangat sulit untuk disamakan karena gol Bagas Kahara itu ke waktu berakhir itu hanya 1,5 menit ya. Agak cukup sulit ya kalau misalnya melihat skor dengan skor 2-0 ini. Kalau 1-0 ya mungkin masih bisa. Nah, itu yang sudah saya katakan tadi, bahwa dengan bermain terbuka, bermain pressing tinggi, ini yang resikonya akan cepat lelah. Dan kalau barisan pertahanan tidak bisa mengantisipasi counter attack-nya, maka ya akan dihukum dengan gol. Dan ini menurut saya harus dievaluasi oleh manajemen Persib Bandung dan Boyan Hodak. Ya, karena Persib saat ini berada di posisi pertama ya, dengan 40 poin dari 19 laga dan 11 kemenangan, 6 hasil seri atau 7 atau 8 gitu ya, saya lupa lagi, dan 1 kali hasil kalah. Nah, ini harus dijaga momentumnya sebelum tim-tim di bawah Persib seperti Persebaya dan Persija Jakarta ini lebih bangkit dan menggeser posisi dari Persib Bandung. Dan Persib Bandung di pertandingan selanjutnya ini akan berhadapan dengan Arema FC, dan ini laga yang sangat penting untuk dimenangkan ya. Dan gue yakin sih Boyan Hodak seperti di musim kemarin juga, Boyan Hodak dalam 15 laga tidak terkalahkan ya, kemudian bisa mampu bangkit dan tampil konsisten lagi. Nah, semoga aja di musim sekarang juga seperti itu dan Persib bisa back to back mendapatkan gelar juara Liga 1 2024-2025. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan tuliskan di kolom komentar apa pendapat kalian tentang laga Persib Bandung melawan Dewa United. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.